Hidup serba terbatas di perbatasan. Inilah temuan Lori Singer di sebuah wilayah di Kalimantan Barat yang bersebelahan dengan wilayah Malaysia. Penduduk wilayah ini hidup tanpa listrik, tanpa fasilitas kesehatan, dan pendidikan yang memadai. Sementara kondisi wilayah tetangga mereka begitu bertolak belakang. Di sanalah mereka memenuhi kebutuhan yang tak dicukupi negaranya sendiri. Mereka pemirsa televisi Malaysia. Boleh. Dah lama Ihsan tak bawa kawan datang rumah ni kan. Mengkonsumsi produk makanan Malaysia. Orangnya dari mana? Ini Malaysia juga. Juga menghalalkan uang ringgit selain rupiah. Inilah kehidupan penduduk Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sebuah wilayah di perbatasan Indonesia-Malaysia yang 20.000 lebih warganya hidup dalam keterbatasan. Ya, kalau saya gini, kok nggak ada lampu segitu, nggak ada kehidupan gitu. Tak ada aliran listrik yang bisa membuat wilayah ini terang benderang. Sebagian warga memanfaatkan pelita dengan tenaga baterai untuk penerangan di malam hari. Hanya sebagian kecil yang mampu menggunakan genset. Seperti yang dulu dilakukan Peranti dan suaminya di rumah sempit yang mereka huni. Sejak kapan gensetnya rusak, Bu? Bulan berapa kemarin? Ada 2 bulan nih, enggak. 2 bulan ini nggak pakai genset. Oh. Biasanya per bulan habis berapa liter solarnya? Kalau kita pakai injen genset tuh sampai 2 liter dia semalam. Kalau kita sampai jauh malam kan sampai pukul 12. Tuh anak kita cacat tuh nggak bisa cepat padam api. Kalau 1 bulan berarti kurang lebih 60 liter. Ya, itu nggak pernah padam. Demi sang anak, Peranti mengeluarkan uang sedikitnya 1,2 juta rupiah setiap bulan untuk membeli solar bahan bakar genset. Harga solar di wilayah ini memang tak murah, mencapai Rp10.000 per liter, alias hampir 2 kali lipat dari Jakarta. Ketika genset Peranti tak lagi berfungsi, berbagai peralatan elektronik di rumah ini akhirnya hanya menjadi pajangan. Ibu punya speaker itu yang di atas? Dikasih anak. Dikasih anak, tapi nggak bisa nyala? Bisa nggak? Karena nggak ada listrik? Nggak ada listrik. Lampu teplok di tahun 2013? Ya, seharusnya sudah waktunya kita. Dan kita harapkan ke depan pemerintah bukan hanya ini, mungkin menggunakan PLMTH, mikrohidro, menggunakan air, atau menggunakan solar cell. Itu digunakan supaya apa? Supaya ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Di samping itu kita juga harapkan pemerintah juga segera bagaimana membangun stasiun televisi atau radio sehingga akses informasi dari Republik ini lebih mudah, lebih murah, dan mereka bisa akses semuanya sehingga informasi pembangunan kita bisa berjalan dengan baik dan komunikasi antara masyarakat dengan kita lebih cepat. Milton Crosby sudah 8 tahun memimpin Sintang sebagai bupati. Menurutnya, bukan hanya listrik yang menjadi persoalan di wilayah ini. Keluhan apa yang paling sering diungkapkan oleh masyarakat perbatasan kepada pemerintah daerah? Ada 3. Yang pertama jalan. Yang kedua masalah kesehatan. Yang ketiga berkaitan dengan pendidikan. Di wilayah yang fasilitas kesehatannya tak memadai, berobat ke Malaysia dianggap sebagai pilihan terbaik. Dari mana Bapak? Dari Malaysia. Ini pun yang menjadi pilihan Andreas. Pantu ya, ada rumah sakit di sana itu. Oh, di dekat sana ada rumah sakit? Ada rumah sakit. Rumah sakit bukan puskesmas gitu ya? Bukan rumah sakit. Terus? Di Pantu itu ya. Ya. Jadi sampai di sana tuh kita bayar itu satu anak saya kan orang Malaysia, dia bilang itu hanya bayar RM1 gitu ya. Kalau pakai uang kita itu ya RM1 itu Rp3.000 lah kalikan 3 gitu ya. Kalau orang kita Indonesia datang ke sana itu ada yang dikasih RM10, ada yang dikasih RM15 gitu. Tapi kalau RM15 dirupiahkan jadi? Kali ke-3 itu Rp45.000. Rp45.000 untuk berobat. Ya, kalikan rupiah itu. Dan kemudian obat itu sudah plus obat dan konsultasi dengan dokternya? Ya. Semuanya? Dan sama itu, sama dengan kayak Indonesia juga dilayaninya sama gitu. Karena kita ke sana kalau kayak di Sintang ya, kita ke Sintang pakai ungkul ke sana juta-jutaan rupiah itu pulang perginya itu PP-nya kan. Kita ke sana itu jarang kita ke sana. Kalau sekarang sakit di sini. Kalau dibawa ke bawah itu sakit sudah meninggal. Dia bawa ke sana itu hanya tadi dia bilang berapa RM30, RM15 dibawa ke Malaysia. Dan itu tidak syarat-syaratnya mudah. Asal bawa dari sini, mungkin dari desa, dari pengantar, kesehatan juga. Nah, dari kesehatan sana kan. Malaysia pun menjadi tujuan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Serian adalah salah satu kota terdekat tempat warga berbelanja. Seperti inilah wajah kota di perbatasan Malaysia. Ini roti. Itu juga gantungan pakaian. Ini semuanya kamu beli? Beli. Dari mana? Pasar. Dari pasar di Malaysia. Dari pasar ke rumah butuh waktu berapa jam ngangkat seperti ini? Kalau jalan kaki sampai di rumah 1 hari. 1 bulan 1 kali. 1 bulan 1 kali. Sementara di Indonesia, kota terdekat dari Ketungau Hulu adalah Sintang. Sebuah wilayah yang harus dicapai melalui perjalanan darat seperti ini. Terus. Perjalanan yang benar-benar menguji kesabaran. Bapak oke ya untuk pergi untuk beli barang ke pusat gitu dengan kondisi jalan kita yang sekarang yang rata-rata nggak beraspal gitu. Nah ini yang jadi permasalahan dan masyarakat selalu bertanya-tanya, selalu ingin supaya jalan ini bisa dilewati di segala musim, tidak tergantung dengan musim panas, karena keperluan kita tidak pakai musim. Nah jadi ada satu jawaban dari pihak pemerintah atau dari mana, contohnya jalan tembus Kabupaten Senaning itu tidak bisa dibangun katanya karena non status. Jadi sebenarnya ini yang tidak mau masyarakat dengarnya itu non status, artinya itu bukan urusan masyarakat, tetapi masyarakat hanya ingin supaya jalan yang menuju Sintang Senaning ini dibangun, kemudian itu pertama sehingga komunikasi atau transportasi itu lancar. Kalau masalah non status itu kan hanya proses administrasi pemerintahan, itu bukan urusan kita ya, bukan Pak? Urusan kita. Itu alasan yang memang sepertinya disampaikan kepada masyarakat itu sepertinya mengelak itu. Fakta lainnya di wilayah ini yang tak kalah memprihatinkan terkait pendidikan. Hanya ada 1 SMA untuk penduduk 29 desa di Kecamatan Ketungau Hulu. Jumlah SMP pun baru bertambah sejak tahun 2008 lalu. Sebelumnya, selama 20 tahun lamanya, hanya ada 1 SMP di wilayah ini. Kondisi inilah yang membuat mayoritas warga dewasa di Ketungau Hulu adalah lulusan SD. Banyak warga yang akhirnya menyekolahkan anak mereka di wilayah lain. Karena bagi mereka yang putus sekolah, seolah hanya ada 2 pilihan. Bekerja sebagai buruh perkebunan, karet, atau mengadu nasib di Malaysia. Kadang-kadang mereka nginap di sana. Kan anaknya ibu kan ada yang sudah nikah. Ada tinggal di Malaysia. 3 orang. Oh, 3 orang. Di Malaysia 2 orang, di sana di kampung kita sana 1. Yang 2 yang tua dari ini. Yang wanita jadi ibu rumah tangga. Ya. Kalau yang pria berkuli. Ya berkuli. Di sana itu ada dua cara bagi, kalau mereka nure bagi hasil. Kemudian kalau tidak bagi hasil, mereka sewa bayar kebun orang masyarakat sekian 1 bulan, kemudian hasil seluruhnya diambil oleh penure. Kalau bisa dibilang begitu panen berarti ya bisa didapat hasilnya berapa gitu. Kira-kira bisa sampai berapa kalau di Malaysia? Mereka bisa dapat sampai kalau uang Malaysia sampai $1.000 lebih 1 bulan. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 3 jutaan. Kalau di sini ini harian, jadi mereka itu mungkin seminggu, kalau di perusahaan sawit itu mereka seminggu sekali dah terima gaji. Tapi yang jelas 1 hari itu 100.000. Sebenarnya berarti sebanding kan Pak? Iya memang sebanding. Hanya karena memang mereka tinggal di perbatasan, jadi mereka lebih mudah ke sana ketimbang dia ke sini. Memang Bapak juga suka main ke Malaysia? Saya suka sering. Jadi kalau sekarang kalau kita lihat sebetulnya kalau dari maknanya, dari falsafahnya, mereka itu menggunakan tanah kita, mempekerjakan masyarakat kita untuk mendapatkan hasil bumi. Jadi mereka dikasih modal, disuruh kerja di tanah Indonesia, hasilnya harus dijual ke sana. Itu artinya kayak kita
tidak punya tanah, tapi dia punya tanah, saya kasih duit kamu di tanah kamu ya. Jadi bisa, itulah polanya Malaysia kepada Indonesia. Dan kita nggak bisa melakukan. Jadi dengan tanah yang segini luasnya, mereka manfaatkan supaya mendapatkan hasil dari tanah yang luas itu. Nah, tapi secara halus. Itu kan bapak-bapak tidak terasa, mereka merasa dibantu, ditolong, dikasih modal. Tetapi dia ditanam di tanah Indonesia. Di sana juga harganya dikendalikan oleh mereka. Satu persatu penduduk Ketungau Hulu telah meninggalkan jati diri mereka sebagai orang Indonesia. Tergiur negara tetangga yang terlihat lebih sejahtera. Itu adalah satu kecemasan mereka untuk hidup sebagai ini terus, seperti ini terus. Sudah 68 tahun masih seperti ibu lihat ini. Ranking adalah saksinya. Anda pernah diajak untuk berpindah warga negara? Kalau masalah itu kami, saudara-saudara kami banyak di Malaysia, Mbak. Ya, tentang pindah itu kami pernah diajak. Hanya kami memang NKRI itu memang harga mati masalah. Ranking adalah generasi yang nyaris hilang di Ketungau Hulu. Puluhan tahun ia menyaksikan bagaimana warganya melakukan berbagai cara dan berunjuk rasa untuk mendapatkan perhatian pemerintah. Jadi prioritas Pak untuk daerah perbatasan yaitu jalan Pak. Sekarang Pak kami turun ke Sintang saja Pak, mandi lumpur. Pada akhirnya, berbagai aksi itu tak berbuah perubahan apapun bagi kehidupan mereka. Mereka itu wajar-wajar saja untuk melampiaskan kesakitan hati mereka, untuk melampiaskan emosi mereka. Mereka mau demo ke Jakarta, boro-boro demo ke Jakarta. Ke Senandung, ibu kota kecamatan, tak cukup uangnya untuk sana. Kalau mereka dekat Jakarta, wah, mau barangkali mereka semua orang Ketungau Hulu ini bisa ke Jakarta. Dari Jakarta, banyak orang ditugaskan menempuh perjalanan jauh dan melelahkan ke Ketungau Hulu demi memantau patok-patok perbatasan. Sementara, bagi warga di perbatasan seperti Ranking, ada patok-patok lain yang lebih penting. Mereka, para penjaga NKRI. Yang kita takut, yaitu patok-patok hidup yang berpindah dalam tanda kutip manusia. Iyalah ke Malaysia lah, Sarawak, Malaysia. Mereka bisa berpindah, wah udah bosan kami di sana kok begini, kami kok begini. Padahal kita ini kayak orang sini, saya tidak bisa mengatakan orang Indonesia, orang Ketungau Hulu itu seperti ayam mengeram di padi mati kelaparan, itik berenang di air mati kehausan, itu kita. Di dasar laut, mereka membuktikan diri ketika keterbatasan fisik bukanlah sebuah batas. Sesaat lagi di 36.